Berikan kita kesempatan, keimanan, kesehatan. Alhamdulillah pada saat sekarang ini kita diberikan kesehatan dan keimanan untuk menghadiri majelis taklim kita pada siang hari ini. Salawat dan salam coba kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun tema taklim kita atau pengajian kita pada siang hari ini yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, karena alhamdulillah tuan guru kita sudah hadir di tengah kita, kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Ini lagi datang. Bentar nih turunnya di Alhamdulillah wa bihi badana. ini lagi. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا نحن ولاة المسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا ضد الأحاديث التي روينا فرددهم اللهم خاسرين. والصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، hadirin hamba Allah sidang Tuhan yang dimuliakan. Terlebih dahulu saya mohon maaf agak sore datang, padahal dari Bintaro tadi saya jam 12 mau ada. Saya sengaja tidak sholat berjamaah di sana karena yakin bisa ngajar di sini jam 1. Rupanya Allah berkehendak lain. Saya baru bisa sampai jam 2 lewat. Mudah-mudahan kesabaran Bapak Ibu semua memperbesar pahala kita semuanya. Enggak, tetap. Kalau kita berbicara tentang nabi-nabi terdahulu, pasti yang terbesit di benak kita adalah mereka orang-orang yang memiliki kehebatan mukjizat. Ini aja Pak. Kalau dibicarakan Nabi Nuh, yang terbayang adalah seorang nabi yang gagah perkasa, yang punya perahu besar dan tidak tenggelam saat terjadi banjir besar. Persis begitu dalam Al-Quran. Kalau dikisahkan Nabi Ibrahim, yang terbayang adalah seorang nabi yang gagah perkasa, yang tidak mempan dibakar oleh api yang sangat besar. Persis begitu di dalam Al-Quran. Kalau dikisahkan Nabi Sulaiman, yang terbayang adalah seorang nabi yang gagah perkasa, kaya raya, banyak hartanya, banyak peliharaannya, banyak istrinya, bisa terbang secepat angin, bisa berbicara dengan segala binatang, dan punya pasukan bersaji. Persis begitu di dalam Al-Quran. Kalau dikisahkan Nabi Musa, yang terbayang di benak kita adalah seorang nabi yang gagah perkasa, yang pernah melakukan tawuran saat masih muda dan mati musuhnya, kemudian punya mertua seorang Nabi Syuaib,
Lalu ia mendapat tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa memancarkan 12 mata air, bahkan bisa membelah lautan. Persis begitu dalam Al-Quran. Kalau dikisahkan Nabi Yunus, yang terbayang adalah seorang nabi yang kecewa dengan kaumnya, kemudian kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu, bikin pantai baru, kecemplung lautan, dimakan ikan, tidak mempan. Persis begitu dalam Al-Quran. Kalau dikisahkan Nabi Isa, yang terbayang adalah seorang nabi yang gagah perkasa, yang tidak sempat menikah sampai kepergiannya, bisa mengobati macam-macam penyakit, bisa menyembuhkan orang kesurupan, bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Persis begitu dalam Al-Quran. Tapi kalau dikisahkan Nabi Muhammad, tidak seperti ini bayangan. Tidak terbayang Nabi Muhammad itu membawa perahu, karena mau di mana gurun pasir perahu berjalan. Tidak terbayangkan Nabi Muhammad membawa tongkat, tidak terbayangkan Nabi Muhammad bawa api. Mengapa? Karena perahu bisa rapuh, tongkat bisa patah, api bisa padam. Mengapa bukan ini yang diangkat oleh Allah dalam Al-Quran? Karena dua sebab minimal. Pertama, karena mukjizat nabi-nabi terdahulu bukan sesuatu yang istimewa buat Nabi Muhammad, bahkan bagi umatnya. Kalau Nabi Nuh punya perahu besar yang tidak tenggelam saat terjadi banjir besar, tidak ada dengan umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad punya perahu bukan cuma yang bisa ngambang di atas air, bukan cuma yang tenggelam pada dasar samudra, tapi umat Muhammad bisa punya perahu yang terbang melayang di udara. Andai kata Nabi Nuh hidup sampai sekarang, dia akan berkata, aku minta pensiun jadi seorang nabi di tengah umat Muhammad. Kenapa? Karena perahu umat Muhammad lebih hebat dibandingkan dengan perahu itu. Kalau Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad, karena anak-anak Nabi Muhammad, anak-anak kecil merokok pakai korek api, dari Banten ke Jakarta naik kereta api, dan Pak Ronda malam kali minum kopi cakar api. Tidak aneh dengan umat ini. Kalau Nabi Sulaiman punya pasukan bangsa jin, bisa terbang secepat angin 450 km 1 jam, tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Sulaiman bisa terbang satu hari 450 km kira-kira, seorang Habibie bisa menciptakan pesawat terbang 1 jam 650 km. Andai kata Nabi Sulaiman hidup sampai sekarang, dia akan berkata, ya Allah, aku minta pensiun jadi seorang Nabi di tengah umat Muhammad. Aku malu dengan Habibie. Mengapa? Karena pesawat Habibie lebih hebat dibandingkan dengan mukjizatku. Aku terbang sendirian, sedangkan Habibie bisa terbang rombongan. Kalau Nabi Sulaiman punya pasukan bangsa jin, tidak ada dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika Gus Dur jadi presiden, 5.000 jin Jawa Timur diangkut isi bosan di Senayan. Sekiranya Sulaiman hidup sampai sekarang, dia akan berkata, ya Allah, aku minta pensiun jadi seorang nabi di tengah umat Muhammad. Aku mendingan jadi pendukung Gus Dur. Kenapa? Jinnya aku lebih banyak daripada jin yang kuasai. Kalau Nabi Musa bisa merubah tongkat jadi ular, tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad. Sekarang anak-anak kecil bisa merubah sapu tangan jadi burung. Bahkan di kampung saya ada orang yang bisa merubah singkong jadi kendaraan bermotor. Ceritanya ada seorang petani soleh yang menanam singkong tidak banyak, cuma 4 hektar lah. Dikasih 1 tahun singkong tadi dicabut, dinaikkan ke dalam truk, tutup pakai terpal biru, berangkat ke Jakarta ke pasar induk. 3 hari kemudian dibuka, terpalnya sudah ada motor di dalamnya. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad. Mungkin di antara kita juga ada dokter, berapa juta dokter yang dilahirkan untuk menyembuhkan macam-macam penyakit. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kesurupan, tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad. Banyak orang yang ahli mengobati kesurupan, bahkan sekarang anak-anak yang bisa syahadat saja bisa mengobati kesurupan. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, di dalam Al-Quran ada prediksi bahwa di akhir zaman nanti umat Nabi Muhammad bukan hanya bisa menghidupkan yang telah mati, dimungkinkan dalam isyarat Al-Quran umat Nabi Muhammad akan bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan ibu, tanpa ovum dan sperma, langsung dari ketumbuhan. Indikatornya sudah mulai ada, ibu-ibu.
Kalau dulu kita makan telur ayam itu kan biasanya telur dari babon yang ada ayam jagonya. Hari ini telur yang kita makan ada babonnya, ada jagonya. Percepatan produksi. Kalau dulu kita makan lele, biasanya ikan lele 6 bulan baru bisa kita goreng. Tapi ikan lele jumbo yang dijual orang-orang Lamongan di pinggir jalan itu baru 2 bulan sudah bisa dikonsumsi. Percepatan produksi. Kalau dulu ayam itu 6 bulan baru kita goreng, tapi hari ini ayam 2 bulan sudah kita masak dan besar ukurannya. Percepatan produksi. Kalau dulu orang tua kita punya menantu paling cepat 1 tahun baru punya cucu. Sekarang ada pengantin baru 2 minggu sudah ada cucunya. Percepatan produksi. Maklum kata orang Sunda sekarang zaman parabola udah parawan jebol diheula. Yang cara orang Jawa kayak kacang-kacang kan gede wong wedok nang utang kayak kamu gede. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak ditampilkan fisik mukjizat Nabi Muhammad dalam cerita Al-Quran? Karena mukjizat yang dimiliki oleh para nabi terdahulu tidak efektif digunakan menjadi tim sukses. Nabi Nuh misalnya 950 tahun berdakwah, ujung-ujungnya umat yang didakwahinya dikeremkan di depan matanya dan hanya sejumlah orang yang beriman kepadanya. Sisanya yang tidak masuk di partainya tidak satu pun pun dikeremkan di depan matanya atas permintaannya. Mengapa? Karena dia berdoa kepada Allah. Rabbina tadal 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Ya Tuhan, jangan kau biarkan ada seorang saja manusia kafir ditayangan di muka bumi ini. Sebab kalau masih ada orang kafir, nanti saya akan bahirkan orang kafir dan jahat pula, hancurkan semuanya. Karena doa istighosah ini, umatnya yang kafir semuanya dihancurkan, yang selamat hanya yang diberapnya. 950 tahun. 120 tahun Nabi Musa berdakwah di tengah kaumnya yang beriman berapa orang? Ujung-ujungnya umat tempat dia berdakwah, tempat dia memberikan ceramah dikeremkan di depan matanya. Dia menikmatinya, bahkan itu permintaannya. Rabbana tmis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Ya Tuhan kami, hancurkan ekonomi mereka, kunci rapat hati mereka sehingga mereka tidak beriman sebelum menyaksikan siksa yang pedih. 120 tahun berdakwah, ujung-ujungnya umat jadi keremkan di depan matanya. 33 tahun berdakwah Nabi Yunus yang beriman cuma 2 orang. Akhirnya dia kabur keluar negeri meninggalkan mereka karena kecewa. Yang namanya dai itu kalau kecewa hanya satu di antara 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kabur meninggalkan jamaahnya dengan resiko bubar pengajiannya. Kemungkinan yang kedua nginjek kepala jamaahnya dengan resiko masuk orang di mana-mana. Yunus ngambil yang pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dimakan ikan, cerita ikan nanti belakangan. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, tidak sampai 23 tahun berdakwah, dia tidak membawa perahu, dia tidak menggunakan senjata tongkat, dia tidak membawa api, tetapi yang beriman saat meninggalkan dunia yang parah ini, ratusan ribu pasang mata bercucuran air mata dan mengatakan tak percaya manusia seindah dia akan berpura-pura seperti kita. Apa senjatanya? Kalau bawa perahu bisa laku, bawa tongkat bisa patah, api bisa padam, obat bisa basi. Yang dibawa oleh Rasulullah sesuatu yang tidak pernah lapuk, tidak akan pernah tidak padam, tidak akan rusak dan tidak akan pula hancur. Allah sendiri yang mengumumkannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad hidupmu di atas budi pekerti yang agung. Yang mengatakan Muhammad akhlaknya agung bukan sahabatnya. Yang mengatakan akhlak Muhammad agung bukan keluarganya. Yang mengatakan akhlak Muhammad agung bukan tim suksesnya. Yang mengatakannya adalah penciptanya yang telah membuatnya seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang dimuliakan, kayak apa sih akhlak Nabi Muhammad? Kita lihat. Kalau Nabi Nuh minta kehancuran kaumnya, hancur kaumnya. Kalau Nabi Musa minta dihancurkan kaumnya, kerem kaumnya. Kalau Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, berantakan umatnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hambatan, rintangan, tantangan dan siksaan yang jauh lebih berat dibandingkan mereka. Tapi anehnya, ketika kaumnya mencaci maki dia dengan mulutnya, melempari tubuhnya dengan batu dan tai unta, bercucuran darahnya, banjir keringatnya, robek pakaiannya, lunglai tubuhnya, bersandar di satu pohon. Kurang apa datang mereka? Muhammad, hancurkan teroris ya Muhammad. Lah, jangan. Ajalah telah. Kurang apa mereka gunung datang hancurkan baik ya orang tengah jalan gue aja mana manulas. Apa yang muncul dari lisannya? Jibril, ma bu'istu la'anan innama bu'istu rahmatan wa da'iyan. Jibril, aku diutus bukan semua untuk orang lain. Tugasku itu mengasihi umat manusia dan menyeru mereka kepada kebenaran. Cari dagingnya kayak gini sekarang. Belusukan pagi siang malam, menemui para pendeta, menemui para begal, menemui para penjahat. Apa tugasku? Da'iyan wa rahmatan. Tugasku menyeru, mengajak mereka ke jalan Tuhan disertai kasih sayang, tidak anarkis. Apa hasilnya? Subhanallah. Dan apa yang muncul dari lisannya? Kalau Nabi Yunus, Nabi Nuh mendoakan kehancuran, Nabi Musa mendoakan kehancuran, yang keluar dari lisan Rasul saat disakiti dalam keadaan tidak berdaya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bimbing bangsaku ini karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni bangsaku, mereka orang-orang bodoh. Ya Allah, bayangkan disakiti malah mendoakan orang yang menyakiti. Kalau saya misalnya diturunkan dari panggung, datang pasukan, tak rewangin Yosarim dari tadi, apa ini hari baru datang? Hebatnya Rasulullah. Rasul juga adalah manusia yang paling santun dengan istrinya. Cari ibu-ibu, istrinya, suami yang model gini. Wa kana idza ghadibat zawjatuhu wa ta'ayatu 'ala kasbiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasulullah itu kalau istrinya sedang marah, garwana beduk, garwane pun sawut beduk, beliau meletakkan tangan di atas pundaknya pelan-pelan, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir laha dhanbaha, ya Allah ampuni dosa istriku, wa azhib ghaidha qalbiha, hilangkan luka hatinya, wa a'idha minal fitan, pelihara lindungi ia dari berbagai fitnah dunia. Sama nggak dengan suami yang itu? Sama insyaallah ya, dikit-dikit bedanya. Baik, saya ulangi ya, sampai catat. Nanti sampaikan ke rumah deh, siapa tahu ditampar sama suami. Rasulullah itu apabila istrinya sedang marah, beliau meletakkan tangan di pundaknya seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa istriku, hilangkan luka hatinya, selamatkan dia dari berbagai fitnah dunia. Indah sekali. Sama dengan suami kita. Rasul ketika istrinya marah meletakkan tangannya, suami kita juga pakai tangan. Cuma kalau Rasul di pundak, suami kita kan punya jabatan agak tinggi kan, ke atas sedikit. Rasul meletakkannya pelan-pelan, maklum orang tukang puasa. Suami kita kan pemain badminton ya, harusnya pakai tenaga. Suami kita manggil nama-nama Allah, suami kita juga, Rasul manggil nama Allah, suami kita juga manggil nama tuh yang kakak kecil Anda belok kiri sedikit itu loh, yang bayarnya 8.000 satu tiket bisa. Monyet, Masya Allah. Apa istrinya, lu tuh siapa? Anak pulang, saya kunyuk dong, itu menghinakan, subhanallah. Rasul juga manusia yang paling asik dengan anak-anak. Sekali waktu beliau melihat sahabatnya sedang gendong anaknya, kata Rasul, saya tak silih di si anakku jadi. Rasul tersama sama anak kecil di pangkunya, pas dipangku oleh Rasul.
banjir kencing, bapaknya ibunya mah gancuk, woi, Indonesia, nanti kain. Apa langsung? Mas, Tiana. Air kencing anakmu yang nempel di bajuku ini sekali cuci sudah bersih. Tapi kalimatmu yang meluncur tadi ke kuping anakmu sampai mati gak akan bisa dihapuskan lagi. Bagaimana dengan kita? Nama boro-boro beliin anak mainan, ibu-ibu yang ngasih beli mainan anak-anak, ikhlas gak? Beliinnya ikhlas gak? Kalau ikhlas berarti hak dia mau diapain terserah dia, ya kan? Beli mobil-mobilan diinjak, didudukin, kotor kamu, mobil-mobilan didudukin, itu bukan mobil beneran, namanya juga bocah. Kalau bocah bisa ngomong, emang punya siapa nih, Mas? Punya aku? Ya, terserah saja. Ayo, coba. Kadang-kadang kita kesel sama anak, tahan dulu, gak tahan. Setan saya kamu deh, dasar anak setan. Untuk anaknya apa namanya juga setan. Coba kalau gitu. Subhanallah. Pertanyaan kita, mengapa Rasul begitu santun pada umatnya yang jahiliyah? Mengapa Rasul begitu asik terhadap istrinya yang kadang-kadang marah, malu namanya perempuan mulutnya kan? Dan kalau terusin mulutnya licin. Mengapa Rasul begitu asik sama anak-anak yang belum tahu apa-apa? Karena Rasul sudah dicap oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau Muhammad akhlakmu aku. Sekali waktu Rasul dilapori para sahabat tentang tawaran perang Badar. Beliau demokratis, kumpulkan sahabatnya semua. Sahabat-sahabatku, ini ada beberapa orang tawaran perang Badar. Kira-kira hukuman apa, tindakan apa yang kita lakukan pada mereka? Abu Bakar Rasul, wahai Rasulullah, kalau menurut saya itu kan para tawaran sebetulnya kebanyakan cuma ikut-ikutan, nggak tahu urusannya. Dan sebagian mereka keluarga kita juga. Alangkah baiknya kalau kita maafkan atau kita berikan kesempatan keluarganya untuk menembus mereka. Siapa tahu dengan sikap kita yang lemah lembut itu ada di antara mereka yang tertarik masuk Islam. Pernyataan ini didukung oleh sejumlah sahabat Nabi. Umar berdiri, saya nggak setuju. Enak saja. Mereka datang ke sini, wahai Rasulullah, itu mencarimu, ingin membunuhmu atau menangkapmu hidup-hidup. Sekarang mereka ditangkap, kok dimaafkan? Enak tenang. Maunya bagaimana? Serahkan pada Umar sebatang pedang, sebilah pedang, gariskan mereka, tak pancung semua lehernya, beres, tidak usah repot. Umar gagah dan di belakangnya ikut juga satu kelompok partai Umar. Terus muncul lagi anak muda Abdullah bin Rawahah, wahai Rasul, saya tidak setuju. Bagaimana pendapatmu? Kalau menurut aku sih, pendapat Abu Bakar itu terlalu lembek, bisa dihina kita sama musuh-musuh kita. Musuh kita sudah dibunuh masih juga lemah lembut begitu, dia nggak punya kekuatan. Terus Umar terlalu keras, Rasul, bisa dianggap teroris kita. Usulmu bagaimana? Kalau usul saya begini, Rasul, kumpulkan kayu bakar yang banyak di dalam satu jurang, nyalakan. Setelah api itu menyala dengan besarnya, dan tawanan cemplungkan satu-satu. Ini mas sadis, namanya anak muda. Melihat perbedaan sahabatnya tadi, Rasul tersenyum. Tidak proksi. Kata Nabi, saya bangga dengan kalian semua sahabat-sahabatku. Saya bersyukur kepada Allah karena punya sahabat seperti kalian ini. Betapa tidak, di antara kalian ada yang hatinya dibuat halus lunak, sehalus susu, lebih halus daripada susu.
Dan ada pula di antara sahabat-sahabatku yang Allah ciptakan hatinya keras, lebih keras dari batu, tapi semuanya baik. Hatimu Abu Bakar adalah seperti hati Nabi Ibrahim. Ketika dia caci kaumnya, dia berdoa kepada Allah, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapa yang ikut dengan aku, dia adalah bagian dari aku, dan siapa yang menentangku, ampuni ya Allah, Kau kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar senyum, dapat nih. Dan hatimu Abu Bakar juga seperti hati Isa bin Maryam. Ketika Nabi Isa dikejar-kejar kaumnya, dia berdoa kepada Allah, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Ya Allah, jika Engkau siksa mereka, kasihan mereka kan hamba-Hamba-Mu juga. Wa in taghfir lahum, dan jika Engkau ampuni mereka, Engkau tetap yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mendengar Abu Bakar dipuji, Umar makin gak enak duduknya. Waduh, kalah ini. Tapi Rasul sebut, Umar, kau juga seperti Nabi Nuh. Ketika dia berdoa kepada Allah tadi, Rabbi la tadharna 'alal ardi minal kafirina diyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Hatimu seperti Nabi Nuh Umar ketika ia berdoa kepada Allah agar kaum yang kafir dihancurkan semuanya. Umar senyum, dapat juga nih. Tinggal anak muda Abdullah bin Rawaha, salah aku gini. Rasul cukup menukas, hatimu Abdullah bin Rawaha sama seperti Nabi Musa ketika berdoa kepada Allah, Rabbana trisala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Hatimu seperti Nabi Musa ketika ia berdoa kepada Allah untuk kehancuran kaum yang durjana dan tertutupnya hati mereka dari keimanan. Ini ketiga sahabat tersenyum semua, padahal berbeda pendapat. Andai pemimpin negeri ini adalah orang yang seperti itu, pasti aman negaranya. Ribut KPK dengan Kapolri, aman saja kalau pemimpinnya ngerti. Pertanyaan kita, mengapa Rasulullah seindah itu? Belum jawaban. Rasulullah indah dalam rumah tangganya. Mengapa? Karena Rasul pun pernah berdialog dengan sahabatnya. Kuncinya apa? Kuncinya idza ata'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang kepadamu seorang pria yang baik agama dan akhlaknya, nikahkan ia dengan putrimu sebelum terjadi kerusakan dan fitnah di tengah kehidupan ini. Dan Rasul kemudian bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang paling aku cintai di dunia ini dan mereka yang paling dekat tempatnya dalam surga nanti? Para sahabat menjawab tidak tahu. Beliau mengatakan, inna abbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kehidupan ini dan paling dekat tempat tinggalnya dalam surga nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oh, jadi akhlak. Sekali lagi pertanyaan kita, mengapa Rasul akhlaknya begitu indah? Ketika ditanyakan kepada istrinya, wahai ibunda Siti Aisyah, akhlak Rasul itu kayak apa sih? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu yo Al-Quran. Lamun panjenengan ingin tahu kayak apa makannya Rasulullah, baca Quran. Di Quran ada. Mari kita ukur diri kita sendiri-sendiri sekarang. Rasul itu makan kayak apa makannya? Yang di Quran ada dua ayat di Quran tentang makan yang bisa menjadi pedoman kita sekurang-kurangnya. Pertama, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Kalau makan jangan suka bersisa. Karena kata orang tua kita, kalau nyisa itu kan najis kasihnya. Quran menyebutnya itu saudaranya setan. Mungkin sekarang kita sudah jadi besan setan tidak kasih. Karena kalau makan mubazir banyak yang terbuang. Yang kedua, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau makan jangan israf. Apa itu israf? Kalau israf itu memasukkan makanan ke dalam lambung kita melebihi porsi yang tersedia. Bahasa Jermannya kebakaran. Kedua, terus
satu ayat yang mengancam kita. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yaqulun kama ta'kulu al-an'am wan nar mathwan lahum. Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang kafir, yatamatta'un, mereka berfoya-foya, bersenang-senang, wa yaqulun, dan mereka makan. Kayak apa? Kama ta'kulul an'am, makannya seperti binatang ternak. Wana mathwal lahum, nerakalah tempat kembali mereka. Ini ayat membuat makna dua, bahwa orang yang beriman makannya beda dengan binatang. Kalau binatang makan sekenyang-kenyangnya, kalau manusia beriman tidak sekenyang-kenyangnya. Kira-kira kalau sekarang yang lebih kenyang tuh binatang apa manusia makannya? So, kambing mengikhlas rumput terus namanya. Burung perkutut cuma terus makannya. Kuntilanak bisa selamanya mau dia. Bahkan sekarang sudah krisis dikasih pur ya. Makan yang murah banget yang nggak jadi daging itu. Pur itu narkoba, sama dengan perang ikan itu narkoba. Sebetulnya kita makan ikan sudah oplosan. Manusia binatang apa sebenarnya? Binatang buas makan daging, kita makan daging. Unggas makan bebijian, kita makan bebijian. Binatang ternak makan dedaunan, kita makan dedaunan. Bahkan kita menghabiskan semua jatah hewan yang dulunya jatah makhluk lain sekarang dihancurkan sama kita. Tulang ayam itu jatahnya kucing, sekarang dibikin presto, nggak kebagian kucing. Suruh makan apa? Tulang-tulang itu jatahnya makanan jin. Di bekas-bekas kita tuh makanan jin. Sekarang kita blender jin gak kebagian. Salahkah kalau kemudian jin di Senayan makan daging sapi? Masa kandang-kandangnya. Yuk, beragam banget. Katanya orang yang hidupnya dan makannya kayak binatang, wana mathwal pasti masuk neraka. Bunuh. Kalau kau bertanya tentang tidur Rasulullah, baca Quran. Gimana tidur Rasulullah? Lihat saja Quran. Ya ayyuhal muzammilu qul la ilaha illa qalilan isma'u wa yunqus minhu qalilan wa zid alaihi Quran tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli ashaddu wa aqwa qila. Hai orang yang bersimut, qumil lail. Bangun kalau malam. Perintahnya bukan tidurlah malam, tidak perlu ada perintah tidur. Tidurlah malam. Illa qalilan. Bangunlah malam kecuali sedikit. Jadi kata Quran, tidur malam itu boleh sedikit saja. Berapa ukurannya? 3 kelas. 1 kelas 2 nisfah. Yang kedua kelas 1 awikus minhu, kurang dari setengah malam. Yang ketiga kelas 3, ini kelas paling buruk, auzin alaihi, lebih sedikit dari setengah malam. Setengah malam itu berarti berapa? Semalam itu kita ngitungnya dari Isya. Isya nggak saja jam 8 ya, sampai jam 4 pagi sebelum subuh itu lain, berarti 9 jam. Kelas 2-nya 4 jam setengah, kelas 1-nya 3 jam setengah, kelas 3 5 jam ke atas. Kita istilahkan saja yang 3 jam setengah itu tidurnya wali-wali Allah. Rasul bisa kurang dari itu. Yang kedua 4 jam setengah alias setengah malam itu tidurnya hamba-hamba Allah. Nah yang melewat 4 jam setengah, 5 jam, 6 jam itu makhluk Allah. Kira-kira bedanya di mana? Kalau Allah sudah akrab dengan Allah, hamba Allah sedang melamar Allah, makhluk Allah ngece. Itu yang tidurnya di pohon-pohon. Ada juga yang buatin rumah, tapi rumahnya nggak ada kamarnya, nggak ada AC-nya, malah makannya juga dianterin tiap hari. Ini tidur Rasul. Bagaimana Rasul bisa santun dan sehat dengan istrinya? Kan ada ayat Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Jadi yang ma'ruf
yang baik menurut pandangan semua orang itu yang kau berikan kepada istrimu, bukan baik versi nafsumu sendiri. Bagaimana Rasul bisa adil menegakkan hukum di antara sahabatnya? Karena Quran mengatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kamu menghukumi di antara manusia, hendaknya engkau menghukuminya dengan adil. Semuanya ada di Quran. Dan mengapa Rasulullah dan bagaimana cara Rasul berdoa sehingga mustajab dan mujarab doanya? Karena doanya mencontoh yang ada dalam Al-Quran. Rasul dapat wahyu, dikisahkan Adam dan Hawa jatuh dalam krisis ekonomi. Boleh baca apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Siapa yang jatuh dalam krisis ekonomi, suaminya minggat, istrinya kabur, baca. Terlalu jelas itu ayat. Oh, saya ini seorang pemuda tampan dikejar-kejar perempuan, kamu terjerumus. Ada di Quran doanya Nabi Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka inginkan dari aku. Tapi kira-kira pemuda sini kalau digoda perempuan mau minta mahar ya apa malah senang? Kan ini masalahnya. Kalau nanti digoda gadis cantik, kira-kira berlindung kepada Allah atau alhamdulillah. Saya seorang wanita cantik sering diganggu kaum pria, ada doanya di Quran. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyan. Maryam kedatangan Jibril, batangnya warna merah. Oh, Jibril. Tampil dalam tampilan basyaran sawiyya. Manusia sempurna seganteng-gantengnya. Tapi Maryam tidak kemudian minta foto bersama atau tanda tangan. Tidak. Harus tidak. Maryam takut kepada Allah, lalu berdoa, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung pada Allah yang pengasih. Kiranya engkau takut pada Allah. Itu kalau dibaca seorang wanita yang suci hatinya, laki-laki yang akan jahat kalau nggak. Tapi yang jadi masalah cewek-cewek itu kalau berdatangan cowok ganteng begitu, salam enggak, malah nomor pinnya berapa? Ini sih anak-anak gadis, kalau ibu-ibunya nyontohin doang dari dulu gitu. Saya seorang dai yang dikejar-kejar oleh kekuasaan. Ada doanya Nabi Musa. Saya masuk dalam penjara beberapa tahun lamanya biar cepat keluar. Baca doanya Nabi Yunus 3 hari 3 malam. Kan jelas. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang manusia lebih senang bikin doa manusia. Tumpukan buku doa macam-macam, si anu bikin. Tidak ada doa yang lebih baik kecuali doa yang ada dalam Al-Quran yang dibaca Rasul. Rasul diganggu oleh setan waktu sholat. Itu nyeri-wuri apa? Nyeri jin. Lagi sholat jin ingat sifat. Rasul ingat, ini bisa tangkap dengan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi firli wa habib al-kala yang balian atau cek dipegang oleh Rasul. Mana siapa ini? Jin siapa? Ini doanya Nabi Sulaiman ada di dalam Al-Quran. Oleh Nabi dipakai karena memang perintah Allah, apa yang aku sampaikan di Quran kau pakai. Nabi menggunakan doa Nabi Sulaiman sama dengan Nabi Sulaiman. Aku ngurus jin, ditangkap oleh Nabi. Besok bilang tadi malam itu jin ganggu aku, tangkap pakai doa Nabi Sulaiman. Kalau saja nggak kira-kira jadi fitnah, aku suruh tonton aja anak-anak Madinah. Nangkep jin itu ada doa. Yang sulit nangkep jin, susah. Saya takut kena santet, itu baca doanya. Bapak yang dimuliakan,
Saya suami istri kok rumah tangga susah banget. Suamiku diajak sholat malah nggak mau. Doanya ada di Quran. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang berserah diri kepadamu, juga anak cucuku ya Allah, jadikan orang-orang yang nurut dengan aturanmu. Bimbing kami bagaimana cara kami mengabdi kepadamu, dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itu kan doa sudah jelas banget. Ya anakmu, suamimu susah diatur, lancar. Ya saya seorang suami punya istri, ampun kayak gitu. Kalau diajak haji susahnya bukan main. Kalau belanja belum diajak udah berangkat duluan. Doanya ada, mau baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh iya, aku punya menantu pas sudah 5 tahun lebih belum punya anak. Ada di Quran. Nabi Zakaria itu umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun belum punya anak. Memang namanya anak Tuhan gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, mana yang belum kawin punya anak. Dia berdoa kepada Allah di surah Ali Imran, Al-Anbiya dan surah Maryam, dikumpulkan doanya dijawab oleh Allah. Zakaria kerjakan ini, nenek umur 80 tahun hamil dan punya anak. Itu doanya. Ini bisa dijajal. Jangan cari besok nenek umur 80 tahun kawini wiridkan 3 hari 3 malam, wiridnya lebih Zakaria insya Allah 3 hari malah mati. Nah, mengapa kita sering jejeretan berdoa kepada Allah tidak mudah diijabah? Mungkin yang kita baca bukan pesanan Allah. Sekarang banyak buku doa yang macam-macam buku doa, semuanya itu karangan manusia. Padahal tidak ada yang layak dan patut dibaca kecuali doa yang ada di dalam Al-Quran atau yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dibakar api, ada doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak mempan. Ini dipakai oleh Rasulullah ketika perang dikepung oleh pasukan kafir multinasional, dibaca, mereka kalah sendiri tanpa menantang. Perang buruk tanpa bolong, kalah musuhnya tanpa mengeluarkan biaya mahal. Rasul sampai ke sahabatnya dalam doa ini dibaca oleh Rasulullah di hadis dalam surah Al-Imran. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali kepada Al-Quran yang merupakan akhlak Rasulullah yang telah membuat beliau terpuji, membuat beliau sukses dan berhasil karena semua yang beliau lakukan, mulai bicara, makan, minum, tidur, berumah tangga sampai memimpin umat, beliau menggunakan senjatanya Al-Quran. Saya kalau tidak salah tadi sempat bawa buku munajat, saya tidak tahu di bawah tapi saya bawa buku munajat sebenarnya ikhtiar kita, doa-doa yang ada di Quran semuanya saya kumpulkan, tidak ada kecampuran dengan hadis, tidak dicampur dengan karya ulama, tidak dicampur dengan doa saya, semuanya doa Al-Quran penuh. Silahkan diamalkan kalau kita ingin menikmati bagaimana nikmat yang bermunajat ala Rasulullah SAW. Saya kira sementara itu tadi doanya diambil. Tadi di mobil saya ada satu terus. Tadi lagi diambil atau baru mau? Kalau mau dibantu, tadi saya mau bawa sendiri agak ribet. Silakan ibu-ibu itu makdabatullah. Kalau doa dari Quran
Bacanya tok sudah berpahala, bacanya tok sudah pahala. Satu huruf pahalanya 10. Tapi kalau doa bikinan orang, nah, beda. Dan itu bergaransi tidak diperselisihkan. Kenapa? Karena doa-doa yang ada dalam Quran adalah doa terbaik setiap generasi. Nabi Adam doa itu jutaan kali, tapi oleh Allah dipilih cuma 1 biji di Quran. Rabbana zalamna anfusana. Mengapa? Ini doa yang terseleksi. Doa yang telah melewati audisi, dialah penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih mempunyai waktu ada 10 menit lagi. Mungkin bapak-bapak atau ibu majelis taklim ada yang mau bertanya, silakan. Ibu, ada yang mau bertanya, silakan. Jadi saya mau bertanya bagaimana agar kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, di antaranya saat bangun malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3. Siapa yang punya 3 ini, dia akan merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah. Yang pertama, ayyamunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Bagaimana supaya kita bisa tumbuh cinta kepada Allah? Berbanyak zikrullah. Bagaimana supaya kita tumbuh cinta pada Rasulullah? Berbanyak sholawat kepada Rasulullah dan banyak membaca kisah Rasulullah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Artinya apa? Dia mencintai siapapun karena dalam orang yang dicintainya itu ada jalan keriduan Allah. Kita ingin memberi orang miskin, semangatnya ada gitu. Melihat dia sebelah, saya penampilan yang karu-karuan, tapi menjadi suka cinta dia, memberi dia, karena dengan cara itu kita dapat keriduan Allah. Kita menikah dengan seorang suami, badannya nggak ada, ganteng juga tidak, teman nggak jelas, tapi akhlaknya, agamanya baik. Kita yakini bahwa itu ada jembatan menuju keriduan Allah. Kita lakukan pernikahan dengan dia. Kita memilih pemimpin bukan karena ada uangnya, ada dananya, ada janjinya, tapi karena dia orang yang tekun beribadah pada Allah, maka kita memilih dia, meyakini dengan dia akan tegaklah peraturan Allah. Itu dia. Baru yang ketiga, wa ayakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudza fil nar. Nah, dalam diri hatinya itu, dalam hatinya ada rasa takut kembali ke dalam kekufuran seperti takutnya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. 3 tadi. Kalau 3 hal tadi sudah kita miliki, mencintai Allah dan Rasulnya di atas semuanya, mencintai orang lain karena Allah semata-mata, dan takut masuk neraka begitu kuat, insya Allah nikmat ibadah. Tapi bagaimana mungkin kita akan takut masuk neraka? Oh, yang dilihat cinta-cinta terus. Bagaimana mungkin kita takut masuk neraka? Oh, ditonton tuh orang tinju berantem terus. Bagaimana takut masuk neraka? Oh, yang dilihat itu sepak bola terus. Tumbuhkan itu. Intinya adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang orang tua yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, tapi gagal terus. Mau diongkosi anak juga masih ditunda-tunda sampai sekarang udah menjelang doa ya, udah 75-an. Doa apa yang mustajab yang bisa membuat dia segera bisa berangkat? Mohon bantu doa Ustaz. Minta doanya. Itu tidak mau berangkat atau tidak bisa berangkat? Kepengen tapi belum bisa berangkat. Masalahnya apa? Ya itu tadi ya, suami udah nggak ada. Sementara ibu itu juga cuma dapat pensiunan dari suaminya, anak-anaknya juga udah berumah tangga. Janjinya si anak mau berangkat kan tertunda lagi karena dia juga anaknya udah biaya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajibnya naik haji itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib naik haji. Dan bukan kewajiban anak untuk menghajikan orang tua walaupun besar pahalanya. Tapi memaksakan diri atau minta ke anak maksa-maksa nanti malah jadi urusan. Inoman yang kepengennya berdoa. Paling tidak kan biayanya lebih. Namanya kepengen, kalau ada yang berangkatin, tidak ada yang terpisah. Namanya kepengen, itu aja korek. Ya, maksud saya gini Ustaz, bagi yang lain juga yang ada kesana tuh, adakah doa yang bisa membuat doa ingin terkabul? Itu tadi iman Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah, nanti ibu konsentrasikan situ. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau tidak salah halaman 16 situ di buku munajat. Ayat berapa Ustaz? Sekitar 126 kira-kira Al-Baqarah, silakan cari. Rabbana taqabbal minna wa idza rafa'a Ibrahim wa qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terus berdoa sendiri pada Allah, ya Allah, aku ingin naik haji. Tapi itu yang harus diyakinkan bahwa naik haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Terima kasih jawaban Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya kira kalau sudah tidak ada lagi, kita akan kelas. Silakan saya kembalikan kepada ya. Saya mohon maaf. Silakan ibu-ibu, itu doa insya Allah terbaik di seluruh dunia. Bukan yang nulisnya, karena saya cuma minta transfer. Kalau sudah doa itu sudah tidak perlu yang lain-lain, insya Allah. Semuanya sudah ada. Ibu minta apa, masalah apa, sudah ada di situ semuanya, insya Allah. Tinggal istiqomah. Hasbunallahu wa wakil. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Muhammad Syahid Quran. Ini adapun buku doa yang tadi, yang ini diambil dari Al-Quran. Silakan, itu di depan masih ada. Insyaallah tanya sendiri berapa awalnya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Syarif Rahman yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi taklim kita pada siang hari ini. Dan saya semoga